Halo guys. Hai, annyeonghaseyo. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Halo guys. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan terkait proses kebijakan publik. Kebijakan publik adalah hasil dari proses politik yang dijalankan dalam satu sistem pemerintah negara yang berisikan langkah-langkah pemerintah dalam menyelenggarakan negara yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah atau birokrasi. Jadi dalam pengambilan kebijakan publik adanya proses. Yang pertama yaitu penentuan agenda, yang kedua perumusan alternatif, ketiga penetapan kebijakan, yang keempat implementasi kebijakan, dan yang terakhir evaluasi kebijakan. Proses kebijakan publik yang pertama ialah penentuan agenda. Tujuan dari penentuan agenda ini adalah untuk menjelaskan mekanisme dan dinamika dari suatu transformasi kondisi masyarakat menjadi suatu masalah kebijakan yang harusnya dicarikan jalan keluarnya melalui penggunaan kekuasaan pemerintah untuk membuat kebijakan. Baik, selanjutnya proses yang kedua yaitu perumusan alternatif. Nah, perumusan alternatif itu sendiri pada dasarnya adalah hasil dari kegiatan peramalan atau forecasting mengenai kondisi yang perlu atau dapat diwujudkan berkaitan dengan pemecahan masalah kebijakan itu sendiri. Nah, di sini ada 4 kriteria yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembanding alternatif kebijakan itu sendiri. Yang pertama, kelayakan teknis. Yang kedua, kemungkinan ekonomi dan keuangan. Yang ketiga, kelayakan politik. Dan yang keempat, keterlaksanaan administratif. Proses kebijakan publik yang ketiga adalah penetapan kebijakan, di mana proses suatu tindakan yang akan dilakukan entah itu disetujui atau ditolak. Penetapan kebijakan ini pun berkaitan dengan suatu agenda yang akan dilakukan. Di sini saya akan menjelaskan yaitu proses kebijakan publik yang keempat. Proses implementasi kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat penting terhadap pengambilan keputusan yang telah kita rencanakan sebelumnya. Tahapan implementasi dalam kebijakan publik ini yaitu memiliki tahapan yang sangat penting, yaitu secara realitas maupun secara komprehensif. Kita harus memiliki yaitu planning ataupun tujuan untuk mencapai rencana yang telah kita rencanakan untuk sesuatu mendapatkan hasil yang baik. Evaluasi kebijakan publik merupakan tahap akhir dalam proses kebijakan publik. Tahap ini dilakukan agar aktor dapat mengetahui proses dan hasil akhir dalam kebijakan. Apakah sesuai dengan tujuan awal atau tidak? Dengan adanya evaluasi ini juga akan diketahui keberhasilan atau kegagalan dalam suatu kebijakan, sehingga secara normatif akan diperoleh apakah kebijakan ini bisa dilanjutkan atau diselesaikan saja. Contoh kebijakan sektor publik menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kebijakan publik menyediakan pendidikan dasar 9 tahun bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu berada pada pasal Undang-Undang 31 ayat pertama. Yang kedua, adanya peraturan kebijakan untuk menghormati sesama warga negara yang mana tertera di pasal 28J ayat pertama. Selain itu, contoh kebijakan sektor publik yang kami amati pada masa pandemi COVID-19 antara lain, yang pertama, work from home, yang kedua, pelayanan berbasis online agar tidak terjadinya kerumunan, yang ketiga, kebijakan mudik pada masa PSBB, yang keempat, bantuan sosial bagi masyarakat menengah ke bawah, yang kelima, kebijakan rapid test, dan yang terakhir, melakukan penerapan protokol kesehatan. Real shooting.